Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cantika Salsabila dari Prodi Pendidikan Sejarah 2019B. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai review buku Sejarah Sumatera karya William Marsden. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai identitas buku. Penulis dari buku Sejarah Sumatera yaitu William Marsden dengan tahun terbit buku tahun 2013, untuk penerbitnya dari Komunitas Bambu dari Kota Jakarta. Nah, untuk itu siapa sih William Marsden? William Marsden itu adalah seorang sejarawan Inggris yang terkenal berdarah Irlandia, kelahiran Dublin. Ia juga ahli bahasa, pakar jurnalistik, dan pelopor etnohistory Hindia Belanda. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ulasan dari buku Sejarah Sumatera. Dalam buku ini membahas mengenai karakteristik geografis wilayah Sumatera, mulai dari udara, meteorologi, iklim, dan lainnya. Hal tersebut dapat kita lihat dalam pembahasan bab pertama, di mana Sumatera merupakan sebuah pulau yang luas di bagian Hindia Timur dan menjadi batas wilayah paling barat di Kepulauan Nusantara. Pulau Sumatera memiliki garis lintang 5,33 derajat lintang utara dan 5,56 derajat lintang selatan. Selain itu, kondisi tanah di Sumatera memiliki tekstur yang keras dan liat, berwarna kemerah-merahan, dan dilapisi dengan lapisan hitam. Untuk struktur tanahnya sendiri cenderung tidak rata, dikarenakan banyak sumber mata air sehingga tanah menjadi terkikis perlahan-lahan oleh air. Selain itu, Sumatera juga memiliki kekayaan mineral seperti emas, tembaga, besi, batu bara, dan minyak bumi. Dan selain itu, di Sumatera sendiri dalam bahasan buku ini juga membahas mengenai kebudayaan, adat istiadat, tata perilaku masyarakat Sumatera. Pada kala itu juga turut dibahas dalam buku ini, di mana hal tersebut dapat kita lihat dalam buku ini membahas mengenai tradisi menggigit gigi yang dilakukan oleh kaum pria maupun wanita dengan tujuan agar gigi mereka dapat dihiasi dengan pewarna hitam yang terbuat dari minyak dan air kelapa. Kemudian masyarakat Sumatera juga utamanya menggunakan bahasa Melayu, namun selain itu juga terdapat bahasa Batak, Rejang, dan Lampung yang digunakan oleh masyarakat Sumatera. Karakteristik penduduk asli Sumatera sendiri lebih berkecenderungan ke arah negatif, seperti halnya berjudi, kurang jujur terhadap orang asing, tidak dapat dipercaya, dan tidak mengenal kata kompromi. Namun di sisi lain, orang Sumatera asli tidak memiliki pemikiran yang cerdik dan keahlian dalam tipu daya seperti yang dilakukan oleh orang Melayu. Selain itu, dalam buku Sejarah Sumatera ini juga menceritakan tentang perbedaan penduduk antar daerah hingga sejarah kerajaan-kerajaan di Sumatera, serta menceritakan mengenai awal kolonisasi dan menceritakan mengenai pulau-pulau lepas pesisir barat Sumatera. Beberapa kerajaan yang dibahas dalam buku sejarah Sumatera yaitu salah satunya adalah Kerajaan Indrapura, di mana munculnya kerajaan ini sebagai penanda awal pecahnya Imperium Minangkabau. Namun, setelah kerajaan ini runtuh, kemudian muncullah kerajaan anak sungai yang membentang di sepanjang pesisir laut dari Sungai Menjuntai hingga Sungai Urai, di mana pemimpinnya bergerak Sultan. Selanjutnya juga terdapat Kerajaan Pasaman yang berada di provinsi paling utara dan merupakan bawahan langsung dari Minangkabau. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang datu. Selain itu juga terdapat Kerajaan Siak, di mana kerajaan ini terletak di pegunungan di negeri Minangkabau dan berhulu hampir berseberangan dengan Malaka. Dengan adanya situasi yang strategis ini menjadikan Kerajaan Siak dulunya menjadi pusat perdagangan yang ramai. Kerajaan Siak ini juga menjadi salah satu kerajaan yang memiliki kekuatan maritim yang kuat. Kemudian terdapat kerajaan-kerajaan yang terbagi menjadi beberapa provinsi, di mana di setiap daerahnya diserahkan sebuah pendidikan atau pemerintahan kepada salah satu anggota keluarga kerajaan atau keluarga bangsawan.
Kemudian terdapat pulau-pulau di lepas pantai barat Sumatera, seperti ada Pulau Mega, Pulau Sandiang, terus ada Pulau Porah, ada Pulau Biru, Pulau Nias, Pulau Nako-Nako, Pulau Babi, Pulau Bania, di mana sebagian pulau tersebut ada yang tidak berpenghuni. Pembahasan selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelebihan dari buku Syarah Sumatera. Kelebihan yang dimiliki dari buku ini terletak pada pembahasannya yang rinci, dapat dilihat dari kehidupan sosial, budaya, dan religi masyarakat Sumatera. Kemudian yang selanjutnya, pembahasan dari buku ini juga didukung dengan adanya ilustrasi-ilustrasi yang dapat membantu pembaca mudah memahami teks dalam buku tersebut. Di sisi lain juga, meski buku ini hasil terjemahan, namun penerjemah tidak lupa untuk menyesuaikan makna kalimatnya agar pembaca dapat mudah memahami. Selain itu juga, buku ini menambah koleksi historiografi yang membahas mengenai sejarah Sumatera, di mana kita ketahui bahwa sumber dari sejarah Sumatera itu masih belum banyak. Yang selanjutnya, buku ini yang ditulis oleh William ini memakai beberapa sumber primer dan sekunder yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai informasi yang ditulis secara objektif dan valid. Untuk kekurangan dari buku ini sendiri, yang pertama, adanya penggunaan istilah-istilah pada zaman lampau yang penjelasan istilahnya itu masih kurang. Kemudian yang kedua, adanya pembahasan yang cukup lamban dan tidak segera menuju ke topik pembahasan. Dan yang terakhir adalah beberapa ilmu seperti botani, zoologi, geografi, dan ilmu lainnya yang digunakan sebagai pendekatan ini dirasa kurang relevan jika digunakan saat ini. Mengingat ilmu pengetahuan terus berkembang, menjadikan disiplin ilmu yang digunakan Manderson cukup menjadi pengetahuan saja. Pembahasan terakhir dalam video ini mengenai penilaian dari buku Sejarah Sumatera. Secara keseluruhan, buku ini tergolong bagus dan dapat digunakan sebagai sumber referensi penelitian. Hal ini disebabkan sumber-sumber referensi yang digunakan Manderson cukup valid sehingga meminimalisir kesalahan fakta sejarah. Hal lain yang membuat buku ini bagus memang terletak pada pembahasan yang lengkap mengenai Sumatera yang mana tidak berfokus pada sejarah manusianya saja, melainkan membahas tentang flora fauna, iklim, cuaca, serta hal lainnya yang terdapat di Sumatera. Kemudian, kritik sumber dan verifikasi yang dilakukan oleh Manderson dalam pembahasan buku ini membuat kita mengetahui informasi-informasi tentang Sumatera yang selama ini kita ketahui itu benar atau tidak. Selain menggunakan sumber referensi yang valid, Manderson pun melakukan observasi langsung di Sumatera untuk mengumpulkan data. Tentu informasi yang terkandung menjadi meyakinkan. Buku ini direkomendasikan bagi masyarakat umum yang ingin mengetahui sejarah asal-usul Sumatera beserta budaya dan orangnya. Secara khusus, buku ini direkomendasikan bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian di Sumatera. Mungkin cukup sekian materi review buku yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah Sumatera. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.